Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Judul khutbah kita pada Jumat kali ini adalah 4 hal yang datang di akhir zaman. Berkaitan dengan judul ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yusiku ayyati 'ala an-nasi zamanun la yabqa al-islam illa ismuhu wa la yabqa al-Qur'anu illa rasmuhu masajiduhum yawma idin 'amiratun wa hiya kharabun min hudahim min hidayatihim ulama'uhum syarrun min tahta adimis samai min indihim takhruju al-fitnatu fihim wa fihim ta'ud. Di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, suatu saat nanti akan datang kepada umatku itu, kata Nabi, zaman yang mana pada zaman itu, kata Nabi, la yabqal islamu illa ismuhu, tidak kekal Islam itu, kata Nabi, illa ismuhu, kecuali namanya. Wala yabqal Qur'anu, tidak kekal Al-Quran itu, kata Nabi, illa rasmuhu, kecuali tulisannya saja, kecuali gambarnya saja. Masajiduhum yawma idzin 'amiratun, masjid mereka, kata Nabi, pada hari itu ramai, megah, tetapi kosong dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulama'uhum syarrun, ulama-ulama mereka buruk yang keluar dari kolong langit, kemudian keluar dari ulama itu, keluar dari mulut ulama-ulama itu, al-fitnah, wa fihim ta'udu, dan fitnah itu kembali kepada para ulama itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dari hadis yang kita bacakan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya 4 yang akan datang di akhir zaman itu, yang pertama adalah la yabqal islamu illa ismuhu, Islam itu hanya tinggal namanya saja. Hari ini jemaah hamba Allah, kita menyaksikan ketika pelaksanaan hari raya Kurban, ketika sholat hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam berkumpul di tengah lapang, ramai. Tetapi yang menyedihkan bagi kita semua, ketika kewajiban melaksanakan sholat subuh hanya beberapa orang saja. Pergi kita ke Ramayana, ramai. Pergi kita ke mal-mal, ramai. Kita tanya agamanya, apa agamanya? Mereka menjawab, agama kami adalah Islam, Tuhan kami adalah Allah,
Nabi kami adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika pelaksanaan sholat berjamaah, hanya beberapa orang saja yang datang ke masjid. Apa yang dirisaukan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi dalam hadisnya, hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Ketika pelaksanaan sholat subuh, hanya beberapa orang saja, hanya beberapa saf saya. Kemana saudara kita yang muslim? Kemana saudara kita yang seiman dengan kita? Ketika muazzin memanggil jamaah hamba Allah, sesungguhnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, orang yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dipanggil, dia langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi, yang datang nanti di akhir zaman itu adalah wala yabqal Qur'anu illa rasmuhu. Al-Quran itu, kata Nabi, hanya tinggal tulisan-tulisannya saja, hanya tinggal gambar-gambarnya saja. Al-Quran itu hanya diletakkan di rumah saya, dia pajang di rumah saya, hanya menjadi tulisan kaligrafi, hanya menjadi tulisan-tulisan yang indah. Tetapi Al-Quran itu tak pernah lagi dia baca, Al-Quran itu tak diamalkan dalam kehidupan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Kalau kita datang ke masjid, masjid itu indah dengan tulisan-tulisan ayat Al-Quran. Kita lihat di sisi masjid, banyak sekali Al-Quran dengan berbagai macam tulisan, dengan berbagai macam penerbit. Tetapi yang menyedihkan bagi kita, hanya beberapa orang saja yang membaca Al-Quran. Jamaah hamba Allah, tanya kepada diri kita, dalam satu tahun ini berapa kali kita baca Al-Quran? Jangan-jangan hanya di awal-awal bulan suci Ramadan saja. Setelah itu tak pernah lagi kita buka Al-Quran. Tanya lagi kepada diri kita, jamaah hamba Allah, dalam satu bulan ini apakah banyak kita baca Al-Quran? Atau melihat HP, update status media sosial dan sebagainya? Kadang di dalam HP kita itu ada Al-Quran, ada tafsir, ada kata-kata hikmah. Tetapi ketika kita membuka HP, apa yang kita tengok? Jangan-jangan dalam satu bulan itu kita tak pernah membaca Al-Quran. Tanya lagi kepada diri kita, dalam satu pekan, dalam satu Jumat, berapa kali kita baca Quran? Jangan-jangan Al-Quran itu hanya menjadi pajangan bagi kita. Apa yang dirisaukan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi dalam hadisnya, hari ini jemaah hamba Allah terjadi di tengah-tengah kita. Wala yabqal Qur'anu illa rasmuhu. Al-Quran itu hanya tinggal tulisan-tulisan yang indah saja. Al-Quran itu hanya tinggal gambar-gambarnya yang indah saja. Tapi umat Islam hampir tak pernah lagi membacanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi, masajiduhum, masjid-masjid mereka, kata Nabi, yauma idzin, pada hari itu, amiratun, megah, mewah, ber-AC, karpetnya mahal. Tetapi kata Nabi, dia kosong dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya mewah, tapi yang salat di dalamnya hanya beberapa orang saja. Hari ini jemaah hamba Allah, orang beramai-ramai, berbondong-bondong membangun masjid, tetapi mereka lupa bagaimana memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat jemaah hamba Allah, kita bisa saksikan
masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Hampir seluruh jamaahnya ingin masjidnya mewah, ingin karpetnya mahal, ingin AC-nya dingin. Tetapi kadang-kadang mereka lupa bagaimana caranya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan rumah Allah bagian daripada kewajiban kita. Dan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, orang-orang yang mengisi masjid dengan salat berjamaah, dengan tilawah Al-Quran, dengan kajian-kajian agama, adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dan dia tak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirisaukan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi dalam hadisnya yang kita bacakan tadi, hari ini jemaah Allah terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang keempat, kata Nabi, ulama'uhum syarrun. Ulama mereka buruk, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Mereka berani berbohong, mereka berani menjual ayat-ayat Allah karena kepentingan mereka. Jemaah hamba Allah, ini terjadi di tengah-tengah kita. Takhruju fihim al-fitnah wa fihim ta'udu. Keluar dari mulut ulama itu al-fitnah, dia fitnah saudaranya. Kemudian fitnah itu kembali kepada dirinya sendiri. Jemaah hamba Allah, hari ini kita melihat, hari ini kita menyaksikan, hari ini kita menjadi saksi betapa banyak ulama kita tidak bertegur sapa, betapa banyak ulama kita saling hasud menghasut, saling buruk memburukkan, saling fitnah memfitnah. Karena apa? Karena kepentingan hubbud dunia. Apa yang diceritakan oleh Nabi, apa yang dirisaukan oleh Nabi dalam hadisnya, jemaah Allah, hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Islam tetap kekal di dalam alam semesta ini. Al-Quran selalu ditadabburkan, selalu dilantun-lantunkan, masjidnya mewah, jamaahnya makin ramai. Ulama-ulamanya adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takut kepada penguasa, bukan cinta dunia, tapi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jemaah hamba Allah dengan khutbah yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad